Halo, kembali lagi kita berjumpa dalam pelajaran matematika dengan materi nilai fungsi komposisi. Silahkan ditonton video ini agar kamu memahami bagaimana cara menentukan nilai fungsi komposisi dan soal-soal yang berkaitan dengan nilai fungsi komposisi. Oke, nah di sini kita hanya membahas soal. Jadi berbagai bentuk tentang nilai fungsi komposisi akan kita bahas di sini. Nah, contoh soal yang pertama, diketahui fungsi fx itu sama dengan 3x kurang 1 dan gx-nya sama dengan 2x kuadrat tambah 3. Nilai dari komposisi fungsi g bundaran f1 itu sama dengan. Nah, biasanya kan kita menentukan ini dengan cara menentukan GOFX-nya dulu. Sementara di sini kita selesaikan dengan cara seperti ini. Oke, nah diketahui kan fx-nya sama dengan 3x kurang 1, kemudian gx-nya 2x kuadrat tambah 3. Nah, GOF1 itu artinya kan G dalam kurung F1. Nah, jadi sekarang langsung kita cari aja F1-nya berapa. Oke, ini sama dengan G dalam kurung F1-nya itu adalah nih 3 dikalikan 1 dikurang 1. Oke. Jadi kita peroleh nilainya adalah G2. 3 kali 1 kurang 1, 2 ya. Nah, G2 berarti sekarang tinggal kita gantikan kemari. X-nya sama dengan 2. Berarti 2 kali 2 kuadrat ditambah 3. Oke. Nah, hasilnya sama dengan 11. 2 kali 4, 8 tambah 3, 11. Itu dia ya. Jadi lebih mudah. Tidak harus kita cari dulu GOFX-nya gitu. Nah, ini bisa langsung kita cari nilainya GOF1, tentukan F1-nya, kemudian nanti setelah dapat F1-nya nilainya berapa, dapat G2, kemudian G2-nya kita cari. Nah, itu dia ya. Mudah. Oke, sekarang contoh soal yang kedua. Diberikan dua fungsi fx sama dengan 2x kurang 3 dan gx-nya sama dengan x kuadrat tambah 2x tambah 3. Jika f bundaran GA itu sama dengan 33, tentukanlah nilai dari 5A. Nah, di sini diberikan nilai fungsinya. Yang ditanya adalah komponen penyusun dari si fungsi itu tadi, ada unsur yang harus kita cari. Di sini unsurnya yang dicari adalah nilai si A. Dan yang harus ditentukan adalah nilai dari 5A. Oke. Nah, fx itu sama dengan 2x dikurang 3 dan gx-nya sama dengan x kuadrat tambah 2x tambah 3. Ini dari soal ya. Kemudian f bundaran GA itu sama dengan 33. Nah, sekarang kita cari saja f bundaran GA itu kan sama dengan f dalam kurung GA. Nah, sekarang kita gantikan f bundaran GA-nya itu 33. Jadi 33 sama dengan f dalam kurung GA. GA-nya berapa? Ini gantikan x-nya jadi a, jadi a kuadrat tambah 2a tambah 3. Nah, ini sama dengan 33 yang ini tadi sama dengan f x-nya 2x kurang 3. Sementara yang ditanya adalah f a kuadrat tambah 2a tambah 3. Jadi ini kita substitusikan aja ke dalam. 2 kali a kuadrat tambah 2a tambah 3 dikurang 3, kurang 3. Oke, jadi ini min 3-nya pindahkan ke sebelah kiri, jadi 33 tambah 3 ya, 36. Sama dengan 2 kali a kuadrat tambah 2a tambah 3. Oke, ini kita bagi 2, 36 bagi 2, 18. Ini bagi 2, habis ya. Tinggal a kuadrat tambah 2a tambah 3. Jadi dapat sebuah persamaan kuadrat, a kuadrat tambah 2a kurang 15 sama dengan 0. Nah, ini kita faktorkan untuk mendapatkan nilai a. Kita faktorkan, hasil pemaktorannya a tambah 5 dikali a kurang 3. Dari sini kita peroleh nilai a-nya sama dengan min 5 dan a-nya sama dengan 3. Nah, yang ditanyakan tadi adalah nilai dari 5a. Berarti 5a itu sama dengan 5 dikali. Nah, kita pakai a-nya sama dengan min 5 pertama. Oke, jadi hasilnya min 25. Terus kalau kita pakai a-nya sama dengan 3, maka 5a-nya sama dengan 5 kali 3 sama dengan 15. Itu dia. Oke, sekarang perhatikan contoh soal yang ketiga. Diketahui fx-nya sama dengan 3x tambah 5. Untuk x-nya sama dengan 3, tentukanlah nilai dari fx tambah 4 tambah f2x, kemudian tambah dengan fx kuadrat. Nah, di sini
tinggal gantikan saja atau substitusikan saja nilai X-nya sama dengan 3 ke yang ditanyakan. Oke. Nah, fx tambah 4 tambah f 2x tambah fx kuadrat. Nah, X-nya tadi kan diminta 3. Berarti ini nanti jadi f 3 tambah 4, berarti 7. F7 lah kita cari. Kemudian di sini f 2x, berarti 2 kali 3. Berarti yang ditanya f6. Kemudian tambah f x kuadrat, berarti 3 kuadrat, 9. F9, berarti yang ditanyakan adalah f7 ditambah f6 ditambah f9. Nah, fx-nya tadi kan 3x tambah 5. Yang ditanya f7, berarti ganti x-nya jadi 7. Kemudian f6, ganti x-nya jadi 6. Kemudian f9, ganti x-nya jadi 9. Nah, inilah dia hasilnya. 3 kali 7 tambah 5, ini untuk f7. Kemudian 3 kali 6 tambah 5, ini untuk f6. Kemudian 3 kali 9 tambah 5, itu untuk f9. Ke fungsi fx yang ini disubstitusikan angkanya ya. Oke, jadi kita peroleh 21 tambah 5 tambah ini 18 tambah 5 tambah 27 ditambah 5 sama dengan 81. Nah, itulah dia penyelesaian untuk contoh soal yang ketiga. Jadi kalau ketemu soal yang seperti ini, substitusikan aja langsung nilai X-nya berapa agar lebih mudah untuk dikerjakan. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal yang keempat. Jika f2x ditambah 4 itu sama dengan x dan g3 kurang x sama dengan x, maka nilai dari fg1 tambah gf2 itu sama dengan. Oke, ini gampang sekali ya. Oke, perhatikan, pertama yang kita cari adalah g3 kurang x. Itu katanya tadi sama dengan x. Nah, yang diminta di soal adalah G1. Maka 3 kurang X yang ada di dalam kurung ini kita buat sama dengan 1. Oke, 3 kurang X-nya sama dengan 1, maka X-nya sama dengan 2. Nah, ini 3 kurang 1 ya. 2, X-nya sama dengan 2. Nah, karena X-nya sama dengan 2, berarti G1-nya langsung gantikan kemari. X yang di sini ganti jadi 2. Berarti G1-nya sama dengan 2. Bisa ya? Ini X-nya kan sama dengan 2, maka ini yang kita substitusikan kemari. Lalu yang berikutnya, yang ditanyakan lagi adalah F2. Oke, yang diketahui di soal F2X tambah 4 itu sama dengan X. Maka kita misalkan 2X tambah 4-nya sama dengan 2, karena yang ditanyakan di soal adalah F2. Maka dari sini kita peroleh nilai X-nya sama dengan min 1, ya kan? Karena 2X sama dengan 2 dikurang 4, min 2. Min 2 bagi 2, min 1. Nah, X-nya kan sama dengan min 1. Nah, ini, maka F2-nya itu sama dengan min 1. Karena ini kan sama dengan X dibuat di sini ya. Kan 2X tambah 4-nya udah kita ganti menjadi 2. Maka X-nya sama dengan min 1. Ini dia. Oke. Jadi, yang ditanyakan di soal tadi, Fg1 tambah Gf2 itu sama dengan G1-nya tadi 2. Oke, berarti F2 tambah GF2, berarti G, F2-nya tadi min 1, G min 1. Nah, G min 1 kan belum diketahui nih. Jadi kita cari lagi dulu. Dengan menggantikan 3 kurang X-nya menjadi min 1. 3 kurang X sama dengan min 1, maka X-nya sama dengan 4. Jadi, G min 1 itu sama dengan 4. Oke, jadi ini sama dengan F2 min 1 tambah G min 1, itu berarti tambah 4. Jadi min 1 ditambah 4 sama dengan 3. Itulah dia ya. Jadi lebih mudah daripada kita mencari dulu Gx-nya berapa, Fx-nya berapa. Jadi lebih mudah kalau kita substitusikan, kemudian kita gantikan nanti nilai X-nya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal yang kelima. Jika Gx-nya jika Gx kurang 2 itu sama dengan 2x kurang 3 dan F bundaran G x kurang 2 sama dengan 4x kuadrat kurang 8x tambah 3. Maka F min 3 sama dengan. Oke, caranya sama seperti yang contoh soal yang keempat tadi. Oke, ini yang diketahui dari soal ya. Oke. Nah, F bundaran Gx kurang 2 itu kan sama dengan F dalam kurung Gx kurang 2. Oke. Nah, Gx kurang 2 itu sama dengan 2x kurang 3.
maka yang ditanyakan tadi kan F min 3, maka GX kurang 2-nya kita ganti menjadi min 3. Ini kemarin GX kurang 2, F min 3 ini kita gantikan menjadi min 3. Ini GX kurang 2-nya kita gantikan menjadi min 3, karena yang ditanyakan kan F min 3. Oke, nah ini GX kurang 2 tadi adalah 2X kurang 3 sama dengan min 3. Oke, maka 2X-nya sama dengan, oke ini 0, maka X-nya sama dengan 0. Nah, dengan demikian, maka F min 3 itu sama dengan, balikkan lagi ke sini, X-nya dimasukkan berapa? 0. 4 kali 0 kuadrat kemarin ya, 4 kali 0 kuadrat kurang 8 kali 0 ditambah 3. Jadi F min 3-nya sama dengan 3. Oke, itu dia ya. Jadi lebih sederhana daripada kita cari dulu GX-nya berapa, kemudian FOGX-nya berapa, kemudian cari lagi FX-nya berapa, baru cari lagi F min 3-nya. Jadi kalau misalnya kita gunakan cara yang seperti ini, akan lebih mudah. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal yang ke-6. Nah, jika GX-nya sama dengan min AX kurang 3 per min X kurang 4 dan HX-nya sama dengan 4X kurang 3 per min X ditambah A, maka nilai dari GOH3 adalah, ini gampang sekali ya, mirip dengan contoh soal yang pertama tadi. Oke, nah GOH3 artinya G dalam kurung H3, berarti kita cari H3-nya dulu. G dalam kurung H3 berarti X-nya gantikan jadi 3. 4 kali 3 kurang 3 per min 3 ditambah A. Oke, jadi hasilnya adalah G 4 kali 3 kurang 3, 9 ya, per min 3 ditambah A. Oke, ini sama dengan kita substitusikan 9 per min 3 tambah A ke GX-nya. Jadi semua X-nya diganti jadi 9 per min 3 tambah A. Inilah dia. Hasilnya min A dikali 9 per min 3 tambah A dikurang 3, ini kurang 3 ya, per min 9 per min 3 tambah A dikurang 4. Nah, jadi hasilnya itu adalah min 12A per min 12A tambah 9 per min 4A ditambah 3. Nah, ini kita sederhanakan, kita peroleh hasilnya adalah 3. Oke ya. Yang ini, yang di atas ini kita samakan penyebutnya menjadi min 3 tambah A. Yang di bawah juga min 3 tambah A. Oke. Jadi hasilnya untuk contoh soal yang ke-6 ini, GOH3-nya adalah 3. Jadi jawabannya itu adalah D. Oke, nah sekarang kita masuk ke contoh soal yang ke-7. Nah, di contoh soal yang ke-7 ini berupa soal cerita. Pembuatan pakaian pada suatu industri dilakukan melalui 2 tahap, yaitu tahap pemotongan kain menjadi pola dan dilanjutkan dengan tahap penjahitan pola menjadi pakaian. Ada 2 tahap ya. Kemudian, banyak unit pola yang terbentuk itu bergantung pada lebar kain yang tersedia dengan mengikuti fungsi Fx-nya sama dengan 3/4X ditambah 5. Sedangkan banyak pakaian yang diproduksi itu bergantung pada banyak pola yang dihasilkan dengan mengikuti fungsi GX sama dengan setengah X ditambah 6. Nah, tersedia 100 meter persegi kain untuk membuat pola. Maka banyak pakaian yang dihasilkan adalah, Nah, fungsi banyak unit pola ini sesuai dengan lebar pakaiannya tadi ya, lebar kain. Fx-nya sama dengan 3/4X ditambah 5. Kemudian fungsi untuk menentukan berapa banyak pakaian yang diperoleh, di mana X-nya di sini adalah banyak polanya, Gx-nya sama dengan setengah X tambah 6. Oke, nah lebar kainnya tadi 100 meter persegi. Nah, ini kita masukkan dulu ke fungsi banyak unit pola. Maka banyak unit pola yang bisa dihasilkan dari 100 meter persegi kain adalah F100 sama dengan 3/4 kali 100 ditambah 5. Jadi ini sama dengan 80. Nah,
Ini kan sudah dapat banyak polanya, maka kita bisa menentukan banyak pakaian dengan fungsi GX, di mana X yang kita substitusikan nanti adalah 80. Banyak pakaian sama dengan G80 sama dengan setengah dikali 80 tambah 6. Ini sama dengan 46. Jadi, banyak pakaian yang dapat dihasilkan dari 100 meter persegi kain adalah sebanyak 46 pakaian. Ini dia. Oke. Nah, ada seorang tokoh bernama Imam Syafi'i berkata bahwa bila kau tak tahan dengan lelahnya belajar, maka kamu harus tahan menanggung perihnya kebodohan. Artinya apa? Kita harus mau berlelah untuk belajar agar di masa yang akan datang, di masa tuamu nanti, kamu tidak akan menanggung perihnya kebodohan dengan mendapatkan yang namanya kemiskinan dan lain sebagainya yang diakibatkan oleh karena kebodohan. Oke. Di sini ada 2 soal latihan. Diperhatikan, kemudian dikerjakan, dan nanti jawabannya silahkan dikirimkan melalui Google Classroom. Cara pengerjaannya mudah, nanti langsung substitusikan saja ya. Tidak usah ditentukan GOFX-nya atau ditentukan dulu fx/3-nya, tidak ya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga penjelasan pada video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.